ya bahwasanya Nabi itu dicekek sama Jibril ya. Boleh Pak Ustadz? Ya silakan aja. Kan saya tadi sudah sampaikan. Iya, boleh saya dibesarin? Boleh saya dibesarin Pak Ustadz? Iya, tahu. Boleh. Okay. Itu udah saya gedein. Oke, jadi ini Sirah Nabawiyah ya Pak Ustadz. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam jilid pertama ya. Ini saya tunjukin dulu kredibilitasnya ya. Nanti Pak Ustadz pulang. Nah, ini dia Pak Ustadz. ISBN-nya ada, penerbitnya ada. Silakan Pak Ustadz cek. Iya. Oke. Jadi di dalam Sirah Nabawiyah ya, karya Ibnu Hisam jilid pertama ini di halaman 197 Pak Ustadz. Nih. Iya. Di sini ya. Jibril berkata, bacalah. Aku berkata, aku tidak membaca. Malaikat Jibril mencekik leherku dengan kain di bab tersebut hingga aku merasa seolah-olah sudah mati, Pak Ustadz. Bahkan ini mencekik diulang berkali-kali, dicekik Nabi Pak Ustadz. Sampai mau mati dia Pak Ustadz. Nih. Iya betul, itu kan dari terjemahan yang berbeda yang salah saya bilang tadi saya koreksi. Tadi kan saya sampaikan. Ya, tapi Pak Ustadz bilang nggak ada dicekik. Ini bukunya ada nih. Dicekik. Iya, saya pegang datanya. Bahkan dulu namanya pendeta si Kusnadi itu pernah nyerang saya dari situ. Kan saya tadi sudah sampaikan. Pak Ustadz, bukan Sirah Nabawiyah ada beberapa Sirah Nabawiyah itu versi terjemahan itu ada. Saya ini kan sirah bilang. tertua loh Pak Ustadz. Dan saya punya banyak sirah lain. Nih, ada sirah-sirah lain Pak Ustadz. Lah, Pak Ustadz Anda mau ngomong Bang? Ya saya tahu Bang. Coba kau lihat redaksi aslinya di situ. Ini dicekik. Iya, coba lihat redaksi aslinya. Makanya saya tadi bilang ada kalimat dalam hadisnya itu pagotoni, pakai to, ada yang pakai ta. Saya bilang, Pak Ustadz. Ini salah. Ya salah memahaminya di situ memahaminya. Inilah ya teman-teman, kalau ada terjemahannya salah. Lo nggak ada masalah saya bilang salah. Pak Ustadz, ini buku Islam Pak Ustadz. Ini ada kredibilitasnya, ada ISBN-nya Pak Ustadz. Iya, saya terima loh. Ada loh, saya bilang loh dalam aplikasi dalam bahasa Indonesia aplikasi, itu. Ini fisik buku Pak Ustadz. Fisik buku. Saya nggak main aplikasi. Ini buku-buku nih, kalau Pak Ustadz mau, nih tafsir ada. Pak Ustadz jangan modal congor. Loh, kok gitu? Ya mana datanya nggak dicekik? Nggak, coba kau buka redaksi aslinya itu bahasa Arabnya. Ini udah dibuka nih, Muhammad dicekik nih. Malaikat Jibril mencekik leherku dengan. Ya sudah, nggak apa-apa. Kamu pakai yang itu kan? Kamu pakai terjemahan itu ya silakan gitu loh. Ada, tadi katanya nggak ada. Saya itu tadi sudah jelaskan. Dicekik berkali-kali. Iya, silahkan. Kok pakai itu silahkan. Terus kenapa bilang tadi ada dicekik? Kenapa bilang tadi dalam redaksi dan penerjemahan itu terjadilah kesalahan. Saya bilang itu tadi. Kesalahan ini Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam tertua nih Pak Ustadz. Enak aja bilang salah, gimana sih? Ya udah, Anda ikuti saja yang itu. Mana? Yang nggak dicekik itu mana data Pak Ustadz mana? Ada tadi saya sebutkan Fagot Toni, ada juga Fagot Tani. Udah saya bilang, sudah saya tampilkan, udah nggak apa-apa, saya terima kok. Saya terima. Udah saya terima, saya nggak ada masalah. Iya, datanya mana nggak dicekik? Saya udah tunjukin dari buku fisik Muhammad dicekik. Ada di hadis Rasulullah itu ada. Aduh, saya harus buka lagi berangkas. Tampilin dong. Iya, itu kan di situ redaksi Arabnya. Teman-teman ketua API dikasih buku-buku, malah ada mana, tampilin dong. Lah, ayo. Saya terima, nggak ada masalah buat saya. Ngapain saya suruh cari lagi data? Berarti ya kata-katanya tadi tidak ada dicekik ya? Bukan Bang, ya? Ada yang menggunakan terjemahan itu. Saya sudah bilang dicekik sama Jibril saudara, dan itu berkali-kali loh Pak Ustadz. Malaikat Jibril mencekikku. Iya, saya tahu. Mencekikku. Ini lagi. Saya tahu itu. Kembali mencekik. Ya saya tahu itu. Saya tahu itu. Apa esensinya Muhammad dicekik berkali-kali? Silakan Pak Ustadz. Nggak ada esensinya, nggak ada. Kan ada dalam hadis itu dijelaskan mendekap aku.
Itu ada. Ini malaikat dicekik, itu mendekat Rasulullah. Pak Ustadz, gini loh Pak Ustadz, sebentar Pak Ustadz. Terus iya, saya sekarang sudah terima ada yang pakai terjemahan itu. Saya tidak memperumit loh. Kenapa sih Anda sibuk terus? Ngapain juga saya harus nyari-nyari data? Biarkan, silahkan kau bilang seperti itu. Tidak ada. Makanya saya naik. Saya hanya bukan Bang, tidak tadi ada. Pak Ustadz bilang ada apa tidak? Ada yang pakai terjemahan itu ada. Saya bilang contohnya si Kusnadi berubah. Sekarang Astagfirullahaladzim. Iya, saya bilang oke, saya luruskan kalau gitu ya. Nih, gimana? Saya sampaikan. Saya pernah diserang itu oleh si pendeta namanya Kusnadi. Dia pakai Sirah Nabawiyah. Ada yang pakai seperti itu. Ya silakan kau pakai yang kalian pakai. Tapi di dalam pemahamannya dia itu mendekap Rasulullah. Itu ada di hadis Bukhari. Hadis Bukhari nomor 3 itu juga ada. Kalau Bukhari ada ini Pak Ustadz. Saya ada. Kalau Bukhari ada juga. Ya, coba kau buka di situ hadis Bukhari nomor 3 Sahih Bukhari. Narasi Pak Ustadz yang ini dong. Masa sekelas ketua kan Anda yang membawa kasus. Lah Anda yang membawa kasusnya kok. Saya sedang tidak menyibukkan. Kok Anda maksa kali sibuk? Tidak punya data, saudara-saudara. Ini Pak Ustadz mau data apa? Ada, tapi pakai. Tidak ada yang saya sibukkan. Tidak ada yang saya sibukkan. Sekarang Pak Ustadz bilang nggak dicekik. Datanya mana? Ayo. Nah itu buka, coba Sahih Bukhari itu buka. Loh kok buka? Punya Pak Ustadz lah. Kok minta tolong ke saya? Nggak malu Pak Ustadz. Ketua API minta tolong. Enggak, saya nggak minta tolong. Anda yang bawa masalah. Minta tolong, nggak punya ya data sudah, ya Pak kalau nggak mau ya ngapain repot-repot. Modal congor Pak Ustadz. Nah, kok jadi dibilang modal congor? Nah, modal congor. Iya ketua API. Oke, jadi datamu sudah aku terima ya, Silahkan kau pakai itu. Pak Ustadz bilang tidak dicekik. Mana datanya? Mana? Itu kau buka tuh, buka aja tuh Sahih Bukhari itu. Nggak punya data. Ya, saya nggak pegang data, saya nggak pegang data. Ya, ketua API nggak pegang data. Ya, terus ya, udah selesai ya. Nah, sekarang Anda percaya nggak kalau Tuhan itu dipaku tangannya? Jawab dulu. Tadi katanya nggak dicek. Saya nggak pegang data. Udah, saya udah jawab kok. Modal congor. Ya, saya congor. Udah, nggak apa-apa. Ya, udah kamu seneng. Nah, udah seneng. Iya, saya congor. Saya nggak pegang data. Saya congor, saya nggak pegang data. Sekarang saya tanya, kalau Tuhan dipaku ada nggak Tuhan dipaku tangannya? Ya, saya kalem. Sekarang kalau Tuhan dipaku tangannya ada nggak? Gantian. Iya. Kalau Tuhan dipaku tangannya ada nggak? Ganti. Sebentar dulu, ini belum kelar. Nanti saya tanggapi. Iya, tadi kan dicekik, nggak apa-apa. Saya ikuti dan saya tidak keberatan. Oke, sebentar dulu. Iya, saya tolak. Iya, oke. Kalem. Tadi kan saya typing. Sebentar dong. Tadi kan saya typing. Pak Ustadz, kenapa Nabi dicekik? Langsung Pak Ustadz respon, nggak ada Nabi dicekik gitu loh. Setelah saya kasih data nih di dalam Sirah Nabawiyah, nih ya Pak Ustadz, saya tunjukin lagi biar Pak Ustadz itu teredukasi dengan kitab-kitab Pak Ustadz sendiri. Ternyata Muhammad dicekik. Bahkan berkali-kali dicekik. Dalam Ibnu Hisam, ya. Nah, sekarang Pak Ustadz, mana datanya yang nggak dicekik itu? Lah itu kau punya datanya tuh, Sahih Bukhari itu. Ini dicekik kalau di sini nih. Lah itu buka hadis Sahih Bukhari, Kau sendiri tadi bangga nampilin hadis Sahih Bukhari. Kan kalian yang bawa masalah toh? Loh, kok kalian yang bawa masalah? Ya itu Anda sudah tampilkan buku Sahih Bukhari, coba kau buka. Loh, punya Pak Ustadz nggak ada? Pak Ustadz nggak punya? Nggak ada. Kalau ngomong nggak punya data nggak bisa kalau sama saya Pak Ustadz. Soalnya saya gimana sih? Kan dengerin. Pak Ustadz tuh enggak loh. Saya tidak membantah Anda. Saya sedang tidak membantah. Anda bicara, saya ikutin. Kenapa jadi Anda itu maksa saya? Pelan-pelan. Nggak apa-apa. Saya bilang saya nggak mau capek dengerin. Saya dibilang tidak ada data, saya terima. Saya tidak sedang mempermasalahkan. Nah, kenapa Anda sendiri tidak mau menerima? Kenapa Anda tidak mau menerima? Pertanyaan saya itu kenapa? Tadi Pak Ustadz bilang, Pak Ustadz udah. Dicekik apa nggak dicekik? Iya, saya bilang nggak dicekik.
Nggak dicekik, datanya mana? Enggak, karena saya tidak pegang data itu. Tapi saya jelaskan juga, yang mengatakan dicekik itu juga ada. Ngapain ngomong Pak Ustadz? Loh, ada di situ, ada data nggak hadis Bukhari di situ? Ya punya Pak Ustadz, mana yang ngomong, yang bertanggung jawab? Loh, gimana? Apakah data itu saya tolak? Saya bilang. Tolong ke saya. Mana data? Kok minta tolong? Nggak mau saya, nggak mau, serius. Oh, nggak malu, nggak bisa jawab, nggak bisa tunjukin data pembanding. Apa yang mau jadi data pembanding? Yang bilang dicekik juga ada, tapi saya tidak pakai itu. Bilang nggak dicekik, mana datanya? Yang mana? Tadi Pak Ustadz bilang tidak dicekik, datanya nggak ada. Saya tunjukkan Muhammad. Itu datanya di hadapanmu ada tuh. Itu datanya ada di hadapanmu itu. Loh Pak Ustadz yang bertanggung jawab menunjukkan data. Ya itu datamu ada. Kenapa? Tadi ada bangga nunjukin hadis Bukhari. Saya kasih datanya. Pak Ustadz ngomongnya. Anda tadi bangga nunjukin hadis Bukhari. Terus kenapa nggak jadi bangga sekarang? Ini ya teman-teman. Ngomong nggak pakai data. Udah teman-teman ya, teman. Iya. Ya udah saya terima udah semua, nggak ada yang sibuk. Saya tahu dari tadi. Terima Muhammad dicekik. Ya sudah, ada data itu, silahkan kau pakai. Kan saya bilang dari tadi. Terima apa enggak Muhammad dicekik? Saya, kalau kata saya bukan dicekik. Kako. Ya mana datanya nggak dicekik? Saya udah tunjukkan. Dasar kau, saya tanya aja nggak mau jawab. Ngotot sendiri, sibuk sendiri. Udah saya jawab. Bahkan kajiannya juga sudah. Saya nggak mau, ngapain saya nampilkan. Kau sendiri, kau yang heboh. Saya udah tahu serangan itu. Udah tahu. Kau tadi bangga, ini saya ada hadis Bukhari, mana tampilkan datanya. Lah, nggak apa-apa dibilang nangis, saya sudah terima. Udah, terus pertanyaan saya kenapa nggak mau direspon? Nggak apa-apa, silahkan. Kenapa kau bilang seperti itu? Saya coba ikutin, nggak apa-apa, silahkan. Kan saya sudah bilang, Anda kok heboh terus gitu. Kenapa? Justru saya jadi bertanya-tanya. Kenapa sih jadi lucu? Nah, pertanyaan kenapa ternyata saya simak psikologisnya itu menghindari pertanyaan saya. Dia menghindari pertanyaan saya. Kalau Nabi dicekik berdasarkan buku yang kau ikuti, terus apa masalahnya? Sekarang pertanyaan saya, kalau Tuhan di paku tangannya ada enggak? Nah, kau sendiri dari tadi menolak jawaban itu. Saya nggak mau, dari tadi sibuk dengan gini loh. Kau ini menampilkan data, saya sudah paham berkali-kali. Bahkan kalau Anda tadi tidak bangga menampilkan hadis Sahih Bukhari, ya saya tidak akan sibuk dengan nyuruh kau buka gitu loh. Jadi seperti itu. Iya, saya udah bilang di Sahih Bukhari ada nomor 3, itu ada hadisnya. Ngapain saya sibuk-sibuk membuka data lagi? Kau sendiri yang sibuk. Karena saya nggak mau ke sana. Ngapa? Ya, kau sendiri nggak mau menjawab pertanyaan saya. Kau sendiri nggak mau menjawab pertanyaan saya. Itulah tujuanmu. Saya udah capek dari tadi melawan senior Anda tuh yang nggak sanggup jawab. Kau yang bawa masalah, kau yang bangga menunjukkan buku-bukumu, kau sendiri yang bangga, ya kan? Kenapa nggak mau buka gitu loh? Malah nyuruh-nyuruh saya yang buka, kan saya tidak membawa masalah. Lucu Oten ini, lucu sekali. Lucu sekali, serius saya lucu. Ngapain saya sibuk? Ngapain? Sibuk nyari datanya. Yesus ditelanjangi, nggak usah. Dildonya juga banyak nanti. Maksudnya gini loh, saya kenapa? Saya ikutin aja. Ada penerjemah demikian, saya ikutin gitu loh. Monggo, silakan. Tapi pemaknaannya bukan seperti yang di framing teman-teman Kristen. Makanya saya pernah ada dalam Sirah Nabawiyah itu Ibnu Hisham. Saya kalau buka berkasnya ya banyak juga gitu loh. Nah, tapi saya nggak mau juga kayak gitu. Itu silakan aja lah. Saya tidak membantah itu. Dia tahu jawabannya ada di Bukhari. Betul. Dia sendiri tadi bangga. Ini buku saya banyak. Lo silakan. Saya nggak ada masalah kok.
Dan saya sedang tidak membantah kenapa dia sibuk sendiri. Sibuk terus loh. Makanya saya bingung dari tadi. Loh, kalau Nabi dicekik, saya ikutin nih. Ini framing kalian ya. Berdasarkan dari sebuah terjemahan itu. Kalau dikatakan Nabi dicekik saja kalian aneh, bagaimana kalau Tuhan dipaku tangannya? Ini dipaku tangannya. Ini makin aneh. Saya mau ikuti kalian loh. Saya tidak mempolemikan kata itu. Saya sudah selesai itu. Saya sudah selesai itu. Gak ada yang saya polemikan. Ngapain kau sini sibuk mempraming ketua api sana sini? Ya terserah lah. Orang saya mau dipraming apapun ya kalian silakan aja kok. Saya tidak merasa keberatan gitu. Kenapa kok sibuk? Nah, jadi kalau mau tahu penjelasannya, saya bilang di mana redaksi itu ada di hadis Bukhari nomor 3. Saya udah sampaikan. Tadi dia bangga menampilkan hadis Bukhari. Ya sudah kan tinggal buka. Ngapain sibuk? Dia sendiri yang bawa masalah. Kayak gitu aja kok repot. Itu bacaannya belum selesai. Enggak, saya juga pernah baca, saya buka, ada dalam terjemahan ya Sirah Nabawiyah Imam Ibnu Hisham. Di situ mengatakan bahwa kalimatnya dicekik. Nah, pemahamannya itu adalah maksudnya kain dari surga itu dibungkuskan kepada Rasulullah itu ada. Ada juga yang mengatakan gini, fagotoni yang saya bilang itu dalam hadisnya itu fagotoni. Maka dia mendekap aku. Itu mendekap Rasulullah gitu. Seperti itu. Mau tahu penjelasannya? Tadi kan katanya dia buka dia punya kitab Sahih Bukhari, dia tunjukkan. Lah, tinggal saya suruh tunjukkan buka datanya, kenapa jadi nggak mau? Bukalah coba, teman-teman juga buka. Itu kesalahan dari terjemahan narasi itu. Ya kan, itu kan mengutip hadis Bukhari atau yang dijelaskan di dalam hadis Bukhari nomor 3 permulaan wahyu. Saya tadi sudah bilang kok. Tapi ya sudah, cuman ya kalau mau main ngotot-ngototan maksa, ya itu hak dia, silahkan. Saya sudah bilang loh. Iya, dia mau menyudutkan saya. Saya udah bilang tadi, silahkan terserah deh. Dibilang saya nggak ada data, silahkan. Silahkan, kau gunakan itu terjemahan, silahkan. Saya sedang tidak mempermasalahkan itu. Ketika tadi saya katakan tidak ada, ya memang faktanya seperti itu kata saya. Karena saya menggunakan dalam pembahasan fagotoni, ada dalam bahasa Arab itu fagotoni, dia mendekap aku dan dia menggenggam aku, gitu. Ya seperti itu pemahamannya ya teman-teman. Kalau dia mau punya terjemahan versi yang Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, ya monggo. Saya dulu pernah membahas panjang lebar kok. Sampai waktu itu si Kusnadi. Dan data dia itu masih saya pegang. Sampai dia bangga. Enggak gini loh, maksudnya dia kan mau framing, dicekik, ya sudahlah, nggak apa-apalah, dicekik, silakanlah. Saya tidak memberatkan dan itu juga tidak membuat Rasulullah sampai wafat juga tidak. Saya nggak maulah pusing seperti itu. Itu silahkan aja ya. Nah, terus pertanyaan saya nanti tolong dijawab gitu. Cuman tadi dia nggak mau dia ke sana. Kenapa? Takut dia. Takut. Kalau Nabi dicekik aja dipermasalahkan, kenapa Tuhan dipaku? Ya kan? Kenapa Tuhan dipaku kalian tidak permasalahkan? Merasa bangga banget tuh Bang Alip. Iya. Dia sampai bangga banget loh. Saya sudah jelaskan dari tadi, iya. Karena saya tadi sudah jelaskan. Pak Ustadz terlalu sabar. Mohon maaf kalau saya seperti ini. Jangan paksakan saya seperti yang lain. Sekiranya kurang berkenan saya mohon maaf. Kalau sekiranya tidak disukai, ya nggak apa-apa, nggak usah ditengok ya. Gitu. Jadi ya saya itu begini adanya. Saya tidak bisa merubah.
pribadi saya nggak tahu juga mesti gimana gitu ya teman-teman, kayak gitu. Ya nggak apa-apa ya. Saya sih tidak pernah maksudnya setiap orang itu kan reaksinya berbeda-beda ya, reaksinya berbeda-beda, itu silahkan saja ya kan. Saya barusan itu kenapa saya nggak mau ngotot lagi, tadi tuh 1 jam sudah saya sama si Edo, si Justin, udah capek saya. Tadi agak sedikit ngegas, makanya saya barusan nggak mau saya ngotot-ngototan kayak barusan yang baru itu. Ya saya ikutin aja gitu loh, saya ikutin aja apa yang dia mau katakan, karena memang ada memang penerjemahan seperti itu yang diterbitkan, dan saya sudah buka datanya. Dulu itu dibawa oleh si Satria Penginjil namanya, atau siapa tadi namanya, Kusnadi. Dia seorang pendeta gitu. Seperti itu, makanya saya bilang santai, saya ikutin aja monggo. Tapi saya nggak mau menghujat dia. Saya cuma minta tanya ke dia, ya monggo silakan. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau Nabi dicekik saja kalian sibuk, itu Tuhanmu dipaku tangannya, kenapa kalian tidak sibuk? Saya tuh cuma mau nanya itu, tapi mau nanya gitu aja nggak dikasih kesempatan. Mau teriak, mau ngotot lagi, saya udah capek juga gitu loh. 1 jam tadi mempertahankan si Justin. Soalnya tadi saya biarkan tidak akan turunkan, tapi tadi moderator menurunkan. Itu teman-teman ya. Tetap dengan karakter sendiri, iya. Betul, bukan hanya dipaku, iya memang. Bahkan saya sering bilang kan, ditampar wajahnya, ditumbak perutnya, bahkan ada yang mengatakan mau dipatahkan kakinya gitu. Itu ada banyak. Jadi sebenarnya silakan aja gitu kan, mau bilang katakanlah pokoknya ya. Mau dia bilang dicekik, itu silakan aja deh saya. Tapi kan tadi dia ke saya kan, saya bilang saya nggak pakai itu, nggak ada kayak gitu. Tapi ya silakan kalau kau pakai data itu. Nah, kita ikutin narasinya, kita ikutin apa yang dia mau. Saya itu tadi ikutin apa yang dia mau. Silakan gitu loh. Tapi maksudnya apa? Biar cepat kelar aja udah. Itu tidak mengganggu iman itu, tidak mengganggu iman. Maka pertanyaan saya, kalau kalian Nabi dicekik saja kalian sibuk, terus kalian punya Tuhan sampai dipaku, itu apa coba? Kalian gak sibuk malah kalian bangga, kan gitu. Nah disitulah teman-teman ya. Oke, Iwan Pila semuanya, terhitung saya live sudah hampir 3 jam. Ya, terima kasih yang sudah menyimak setia sampai 3 jam ini. Sepertinya akan kita akhiri dulu saja ya, karena tadi dari habis subuh.